Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoga Nur Cahya Al-Hodam dari kelas 12 MIPA 3 nomor absen 35. Materi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu bioteknologi modern, tomat flavor saver. Bioteknologi adalah perpaduan dari ilmu pengetahuan dan ilmu rekayasa. Perpaduan ini punya tujuan untuk meningkatkan permanfaatan organisme hidup, sel, bagian dari organisme hidup, dan analog molekuler untuk menghasilkan sebuah barang atau jasa. Ada dua jenis bioteknologi, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme hidup secara langsung untuk menghasilkan produk, barang, atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi konvensional biasanya dilakukan secara sederhana. Contoh dari bioteknologi konvensional adalah pembuatan tempe dan tape. Yang kedua, bioteknologi modern. Dalam bioteknologi modern, orang berupaya untuk menghasilkan produk dalam jumlah yang besar, secara efektif dan efisien, dengan menggunakan peralatan-peralatan yang canggih. Dalam bioteknologi modern, selain menggunakan mikroorganisme, juga dapat menggunakan bagian-bagian tubuh mikroorganisme, hewan, dan tumbuhan. Contoh dari bioteknologi modern yaitu rekayasa genetika, kultur jaringan, DNA rekombinan, cloning, dan masih banyak lagi. Tomat flavor saver merupakan tomat transgenik yang pertama kali ditanam dengan cara rekayasa genetika komersial. Tomat tersebut diproduksi oleh perusahaan Calgen di California, Amerika Serikat, dan diizinkan untuk dikonsumsi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Amerika Serikat pada tahun 1992. Makanan ini dikembangkan menggunakan teknologi antisense, di mana gen yang mengkodekan untuk sifat tertentu akan dihapus dari sel tanaman. Digunakan untuk menghasilkan salinannya dan ditransfer kembali ke sel asli menggunakan agrobakteri sebagai organisme vektor. Pada tanaman tomat flavor saver, sifat yang ingin dihilangkan yaitu cepat membusuknya tomat dalam hitungan hari. Oleh karena itu, gen yang mengkodekan sifat tersebut dihapus lalu diganti dengan gen anti beku agar tomat dapat disimpan dalam waktu berminggu-minggu. Lalu, bagaimana sih tomat flavor saver itu dibuat? Berikut saya paparkan dalam gambar ini. Tomat flavor saver dibuat dengan menyisipkan gen anti beku dari ikan air dingin ke dalam gen tomat. Gen anti beku ini diperoleh dari ikan flounder, yaitu jenis ikan yang dapat bertahan hidup dalam kondisi yang sangat dingin. Ikan flounder memiliki gen anti beku yang disebut dengan gen antisense. Gen ini dapat menghambat enzim poligalakturonase, yaitu enzim yang mempercepat kerusakan dinding sel tomat. Gen anti beku dipindahkan dari kromosom dalam sel ikan flounder. Kemudian, gen ini disisipkan pada DNA bakteri Escherichia coli yang disebut plasmid. Kombinasi dari DNA plasmid dan DNA antibeku ikan flounder disebut sebagai DNA rekombinan. Kemudian, DNA rekombinan tersebut akan ditanam kembali pada bakteri Escherichia coli. Bakteri tersebut akan memproduksi kopian DNA rekombinan dalam jumlah yang sangat banyak. Tahap selanjutnya yaitu teknik kultur jaringan. Dalam kultur jaringan pada tomat, bagian yang kita pisahkan dikenal dengan istilah explant. Kemudian, potongan-potongan daun tersebut dimasukkan ke dalam medium cawan Petri yang berisi bakteri host tersebut. Jadi, gen antibeku akan bergabung dengan materi genetik sel tomat. Setelah beberapa lama di cawan Petri, akan terdapat daun yang tumbuh dan tidak. Daun yang tidak tumbuh di medium tersebut menandakan bakteri yang masuk pada daun tersebut tidak mengandung DNA rekombinan. Tunas pada tanaman tomat akan dipindahkan ke tanah dan akan tumbuh menjadi tanaman tomat dewasa. Tanaman tomat hasil rekayasa genetika ini mengandung satu kopian gen antibeku dari ikan flounder pada setiap selnya. Manfaat dari adanya bioteknologi modern ini yaitu yang pertama, menghambat pelunakan pada buah tomat, sehingga memungkinkan tomat untuk disimpan dalam kurun waktu yang lebih lama. Yang kedua, lebih tahan terhadap serangan insektisida, herbisida, dan virus dibandingkan tanaman tomat pada umumnya. Yang ketiga, meningkatkan nilai gizi tanaman.
dan meningkatkan kemampuan tanaman untuk hidup pada lahan yang ekstrim, seperti lahan kering, lahan dengan tingkat keasaman tinggi, dan lahan dengan kadar garam yang tinggi. Dan yang terakhir, memperluas pasar. Pada zaman sekarang, sayur dan buah-buahan tidak hanya dipasarkan pada pasar dalam negeri, namun juga perdagangan itu dilakukan dalam pasar internasional. Tentunya dengan adanya tomat transgenic ini atau tomat flavor saver ini akan sangat menguntungkan. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat kesalahan mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.